Bung balik nih, Bung apa? Bung Ali Pudin Barsah ya. Nah, itu topinya itu kayak saya Bung apa? Bung Cahe-Cahe Ente gitu mau ya. memang Bang, mau nggak? Bung Cahe-Cahe gitu. Eh, Bang, kira-kira nih hukum kalau terus-terusan begini nih kira-kira bakal kemana arahnya nih? Karena yang Hmm. udah-udah ya negeri ini eh, di balik apa aparatnya yang suka semena-mena seperti ini dari kasus KM50 terus lagi kasus-kasus yang lain kita kita paling konsen sama KM50 itu ya. Nah, itu Hmm. gimana Bang? Ini kok Ya. kayak tapi di sini udah ada komen dari netizen itu. Nih, bayangin ya, netizen sampai bilang ya, enak polisi yang kena tindak pidana dibebaskan hidup enak-enak. Kita jadi Hmm. teringat waktu KM50 itu sampai sujud syukur bebas gitu kan lucu gitu. Ya, gimana Bang? Menurut Abang, Bang? Hmm. Eh, Gini ya, Bos Hardi sama Bang Udin, eh, masih ada anekdot sampai sekarang ya belum pernah berubah itu kalau kita hilang kambing, terus laporlah ke aparat, itu bisa hilang sapi itu. Sapi. Kalau kita hilang motor, lapor ke pihak berwenang, ke aparat, itu bisa kehilangan mobil jadinya. Betul, 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 Kenapa ya? betul. Mungkin karena saking nggak tahu ya besarnya Betul, betul, betul. operasional bagi mereka atau gimana. Makanya wajar kemudian ketika eh, netizen ini kan sebetulnya juga bagian dari rasa apa ya kekesalan juga mungkin ke pihak aparat gitu ya. Karena mereka juga tahu sebetulnya gitu kondisi kepolisian di negara kita. Sehingga ketika ada kasus yang dianggap menzalimi orang tuh langsung diviralkan gitu kan sedemikian rupa. Karena mereka bingung gitu kalau percaya sepenuhnya kepada pihak aparat, kita tahu sendiri gitu kan kondisi seperti itu. Dan memang kita tahu ya di rezim atau di dalam sistem demokrasi ya, dalam sistem sekuler seperti sekarang, fungsi polisi yang sebagai pengaman ya bisa memberikan keadil apa sebagai memberikan rasa nyaman aman kepada warga itu rasanya belum terpenuhi ya. Kita merasa belum aman ya dengan adanya pihak kepolisian. Kan harusnya polisi itu bisa menjamin keamanan dalam negeri kan. Dia menjaga keamanan dari berbagai kejahatan dan sebagainya. Dan itu saya sampai sekarang belum merasakan itu. Justru malah ada dugaan-dugaan banyak yang merasakan bahwa aparat ini menjadi kaki tangannya rezim untuk tadi apa? Yang menggebuk orang-orang yang kontra dengan pemerintah misalnya. Menjadi dugaan kuatnya menjadi kaki tangannya rezim, oligarki. Maka ketika tadi Bang Udin menyebutkan bahwa ada bandar narkoba di balik kasusnya Eki dan Vina ini juga bisa jadi mengkonfirmasi dugaan bahwa bisa jadi aparat ini menjadi backingnya apa namanya bandar narkoba ya dugaannya gitu. Kita tahu lah kasusnya Ferdi Budiman dulu tuh. Itu kan melibatkan Jenderal Bintang 3 katanya. Kemudian yang terakhir tadi sebutan Bang Udin yang Teddy Minahasa Teddy juga Jenderal Minahasa. Bintang ya Bintang dua dua, apa tiga bintang dua, bintang bintang dua. Kapolda Jawa Timur dia. Kapolda Jawa Timur coba Hmm. melibatkan petinggi polanya sama kan ketika tadi pembunuhan dilakukan oleh aparat dengan aparat lagi itu polanya sama CCTV-nya dihilangkan gitu kan. Kalau bayangin aja, kalau ke sesama aparat aja berani kejam, apalagi kepada rakyat biasa. Dan polanya bersama kan, KM13 bahkan CCTV-nya hilang juga ya. Rusak KM juga kan? 50. KM50, Oh, sorry, KM50. KM50 kan KM15. KM50 CCTV-nya hilang juga kan? Iya. Juga gitu Ka- ya. Nah, kalau KM15 di sini nih, Jakarta. Sama ya. Jadi maksud Iya. saya itu gini, ini kan ada kesamaan pola gitu loh. Betul, Setiap betul. kejadian hilang. Udah kan kayak di film-film James Bond gitu loh, kayak di film-film intelijen kan. Jadi emang yang main ini bukan orang sembarangan menurut saya. Ketika kasus misalnya Vina tadi CCTV-nya direkayasa atau hilang, kasus sampai dulu Verdi Sambo CCTV juga direkayasa, kasus KM50 juga CCTV-nya nggak ada. Ini kan bukan di artinya yang mensutradara itu bukan orang sembarangan gitu ya. Masih orang-orang yang ya mafia-mafia tadi itu nggak mungkin orang-orang biasa. Nah, saya ingin sampaikan gini, ada gium gini ya dalam dalam ada gium gini lebih baik melepaskan 1.000 orang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang benar. Nah hari ini tuh tidak dilakukan oleh pihak aparat. Mau cenderung dugaan itu asal tangkap ya karena viral asal tangkap supaya netizen ini
diam seolah ini kalau kata Rocky Gerung membersihkan kayak membersihkan apa ya namanya kasus lah gitu ya, karena ini viral kasus supaya cepat sereda kasusnya, udahlah tangkap aja, seolah seperti itu gitu. Harusnya kan tidak boleh, masa depan orang lain gitu ya, masa depan nyawa orang ini masalahnya yang dituduhkan. Nah, Bang Ade mungkin saya ingin menyampaikan begini, maka dengan terbongkarnya kasus Peggy ini ya, polisi kan sekarang harus nyari dong berarti Peggy yang sebenarnya seperti apa. Pertanyaan kita, apakah masih ada Peggy-nya? Benar nggak sih? Atau Karena aktor kalau lain ini nanti keluar aktor lain. bisa jadi begini, bisa jadi Peggy yang asli itu udah nggak ada. Udah mati, udah mati. Kalau ini dilakukan oleh oleh profesional, oleh mafia dan lain sebagainya, kemungkinan besar orang yang membunuh Vina dan Eki ini bisa jadi udah nggak, dugaan kuatnya udah nggak ada, dugaan kuatnya ya udah nggak ada. Kenapa ya? Untuk menghilangkan jejak lah. Karena kalau pembunuh Vina dan Eki ini ketangkap atau si Peggy ini ketangkap, itu bisa ngebongkar semuanya. Makanya sekarang itu ketika aparat asal tangkap segala macam itu bisa jadi ya tadi udah bingung juga mau cari kemana gitu kan. Nah sekarang gini, ada tuntutan dari netizen gitu ya untuk mengungkap kasus Peggy, karena kalau tidak diungkap kasus ini kata Bang Udin tadi, itu citra kepolisian itu makin parah, makin hancur gitu. Rakyat bisa jadi sudah tidak akan percaya polisi lagi, nanti itu hilang kepercayaan pada polisi. Kenapa ya? Karena tadi lah gitu, masyarakat dengan polisi itu tadi masih ada apa namanya anekdot-anekdot bahwa hilang motor bisa lapor aparat, bisa hilang mobil, itu masih ada dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Nah maka ke depan tadi ya kalau ingin berbenah itu sekarang saatnya. Maka sebagai permohonan maaf tuh Listio ya, kalau nggak mau mundur, Kapolda Jabar, semua pihak orang terlibat tuh ya harusnya minta maaf dan mundur profesional. Kemudian Pak Jokowi sebagai pemimpin negara ini kalau kalau tidak ingin diminta pertanggungjawaban, tidak ingin dilibatkan gitu ya, tidak dikait sangkut pautan dengan kasus ini. Karena kan walaupun bagaimana kepolisian kan di bawah langsung presiden kan. Nah, tentulah kalau anak buah salah kan nggak Betul, mungkin, betul, betul. ya bosnya juga harus tanggung jawab dong, nggak mungkin Betul, betul. cuci tangan gitu aja. Nah itu harus membenahi betul ya kalau ingin apa namanya ingin mengembalikan citra polisi agar polisi ini kembali percaya oleh masyarakat. Harus dikembalikan tuh, pecat orang-orang yang bersalah tadi, kemudian diungkap kasus yang sesungguhnya, termasuk KM50, kita mengharapkan keadilan tentunya gitu ya. Kasus Afif yang di Sumbar juga sangat mengenaskan, kita juga berharap keadilan bagaimana agar polisi ini bisa lebih profesional ke depannya. Kita bahas ya. Cuman kita nggak tahu ya apakah dalam sistem demokrasi seperti sekarang ini, di mana sekarang oligarki ya, presiden rasa keluarga kan, itu yang mencengkeram Indonesia sekarang itu, apakah akan mungkin menjadikan pihak kepolisian ini menjadi apa namanya orang-orang yang pihak institusi yang adil gitu ya, atau institusi yang bisa dipercaya untuk bisa apa namanya memberikan keadilan kepada masyarakat Indonesia gitu ya. Gitu Bang Adi sementara. Mantap, luar biasa ya. Memang penjelasannya kalau mengenai polisi atau bobroknya hukum di negara ini masyarakat netizen kayaknya udah mulai muak ya, udah sampai 1.000 tadi. Aduh, aneh juga garuk-garuk kepala ini. Ini yang nonton polisi atau kan kalau nggak salah institusi polisi ada ratusan ribu ya. Ini 1.000 yang nonton Nah, polisi semua nah, jangan-jangan. jadi kalau ada polisi yang nonton ini kan jadi masukan. Kita ini kan sayang sama polisi sebetulnya. Bukan Enggak. benci kita ini sayang sama polisi. Karena ya kalau tanpa polisi pasti lebih kacau lagi gitu ya. Cuma Betul, kita betul. berharap kepolisian di Indonesia ini kan bisa lebih baik, bisa memberikan rasa keadilan, kenyamanan, keamanan, bukan sebaliknya. Justru kita ini Hmm. sayang kepada mereka, bukan podcast ini tuh ya, harus kita pahami itu. Podcast ini podcast sesi sayang sebetulnya. Bukan podcast kebencian, nggak ada kebencian sedikit pun kepada pihak kepolisian. Justru kita ini ingin ingin berharap kepolisian ya semua pihak itu menjadi lebih baik, itu aja sebetulnya. Jadi jangan dianggap kita ini membenci gitu ya. Jadi nggak masalah kalau polisi nonton, bahkan Kapolri nonton pun ya alhamdulillah, jos berarti kan. Jos, mantap. Memang kalau memberikan saran itu kalau hatinya belum tersentuh itu biasanya udah kayak singa ya, main main cakar-cakar aja.